Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada pembahasan komponen abiotik yang keempat, yaitu cuaca. Terima kasih atas perhatian kalian anak-anak. Hari ini kita akan memulai pembahasan tentang cuaca ini. Sebelum kita melanjutkan bahasan kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, mari bersama-sama kita mulai pembelajaran kita hari ini. Pembahasan kita hari ini tentang pengertian cuaca. Cuaca adalah seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer atau di atmosfernya bumi, sebuah planet yang kita tempat tinggali ini. Cuaca biasanya merupakan sebuah aktivitas fenomena dalam beberapa hari. Cuaca rata-rata dengan jangka waktu yang lebih lama dikenal sebagai sebuah iklim. Aspek cuaca ini diteliti lebih lanjut oleh ahli klimatologi untuk tanda-tanda perubahan iklim yang ada di permukaan bumi. Membahas tentang cuaca, maka kita harus memahami dulu unsur-unsur cuaca itu sendiri. Unsur cuaca itu ada 7. Pertama, radiasi matahari. Kedua, suhu udara. Ketiga, tekanan udara. Keempat, angin. Kelima, kelembapan udara. Keenam, awan. Ketujuh, hujan. Unsur yang utama, radiasi matahari. Apa itu radiasi matahari? Radiasi matahari adalah radiasi yang dipancarkan oleh matahari walaupun hanya sebagian kecil yang diterima oleh permukaan bumi. Merupakan sumber energi utama untuk proses-proses fisika di atmosfer. Proses-proses fisika di atmosfer tersebut menentukan keadaan cuaca dan iklim yang ada di permukaan bumi. Itu suhu udara. Suhu atau temperatur udara adalah derajat panas dari aktivitas molekul di dalam atmosfer. Secara fisik, suhu didefinisikan sebagai tingkat gerakan yang berasal dari molekul benda, maka cepat gerakan molekulnya makin tinggi suhunya. Suhu dapat pula didefinisikan sebagai tingkat panas suatu benda. Panas bergerak dari sebuah benda yang mempunyai suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Akan kita bicarakan adalah tekanan udara. Tekanan udara di atmosfer terdiri dari sejumlah gas. Gas-gas ini menekan ke bawah di permukaan bumi, memberikan kekuatan yang kita sebut dengan atmosfer atau tekanan udara. Tekanan udara bervariasi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Makin tinggi suatu tempat, maka rendah tekanan udaranya. Tekanan udara pun bervariasi dari waktu ke waktu. Variasi ini umumnya disebabkan oleh suhu udara. Udara dingin lebih berat daripada udara hangat. Pada saat tekanan udara tinggi, cuacanya biasanya kering dan cerah. Sebaliknya, saat udara naik, menyebabkan terjadinya daerah tertentu memiliki tekanan udara yang rendah. Cuaca biasanya basah dan berawan, yaitu angin. Angin adalah udara yang bergerak yang diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke tempat bertekanan udara rendah. Unsur yang kelima adalah kelembapan. Kelembapan udara adalah kandungan uap air di udara yang terdiri dari kelembapan mutlak, kelembapan nisbi atau relatif, maupun defisit tekanan uap air. Kelembapan mutlak adalah kandungan uap air persatuan volume. Kelembapan relatif adalah membendungkan kandungan tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya. Kelembapan udara umumnya lebih tinggi pada malam hari. Kelembapan rata-rata harian atau bulanan di daerah tropis seperti Indonesia relatif tetap umumnya kelembapan relatif itu lebih besar dari 60%. Kelembapan udara diukur menggunakan higrometer yang menggunakan rambut sebagai sensornya. Yaitu awan. Secara umum, awan terbentuk ketika udara naik mencapai titik embun.
suhu di mana udara menjadi jenuh. Dengan adanya inti kondensasi, seperti debu, es, dan garam, uap air biasanya mulai mengembun untuk membentuk awan. Ada beberapa mekanisme untuk pendinginan udara, yaitu pendinginan adiabatik dan pendinginan karena dipaksa naik melalui penghalang fisik seperti gunung. Pengangkatan orografis. Di daerah tropis, umumnya proses kondensasi dan pembentukan awan dapat terjadi pada suhu tinggi lebih besar dari 0 derajat melalui pengangkatan udara atau konveksi yang diakibatkan oleh pemanasan yang kuat. Komponen yang ketujuh adalah hujan. Hasil akhir dari paduan unsur-unsur cuaca adalah hujan. Suatu kejadian hujan biasanya disebabkan bukan hanya karena satu tipe gerakan udara, melainkan oleh gabungan dari berbagai tipe gerakan udara. Ada dua tipe utama dan tipe penting sumber curah hujan di Indonesia. Tipe utama terdiri dari curah hujan konvensional dan curah hujan orografik. Sedangkan tipe penting berkaitan dengan curah hujan siklonik di sekitar perairan Indonesia dan curah hujan konvergensi oleh zona konvergensi intertropis yang bergerak ke selatan dan ke utara ekuator mengikuti migrasi tahunan matahari. Pembicaraan kita tentang materi hari ini yaitu cuaca. Terima kasih atas perhatian kalian, anak-anakku sayang. Tetap semangat untuk belajar, jangan pernah menyerah. Tetap percaya bahwa semua kesulitan akan berlalu dan dengan belajar kalian akan menjadi lebih baik. Saya tutup pembelajaran kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.